Bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara. Demi pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam hal pengiriman barang, logistik, e-commerce, dan ekspor-impor, terutama bagi warga Kota Semarang dan sekitarnya. Mendorong PT Pos Indonesia, khususnya kami di Sentral Pengolahan Pos Semarang, atau bisa disebut dengan Kantor Pos SPP Semarang, untuk memberikan layanan dan jasa kepada masyarakat. Dan disinilah kami, SPP Semarang, berperan menjadi salah satu pusat pengolahan atau titik penting untuk menghubungkan seluruh kantor-kantor tersebut. SPP Semarang berfungsi untuk pemrosesan kiriman, pendistribusian, transportasi, dan antaran. Untuk kiriman yang diproses di SPP Semarang adalah dari penerimaan loket wilayah kerja KCU Semarang, khususnya Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Untuk pendistribusian, kita menjadi salah satu hub di Jawa Tengah, meliputi seluruh wilayah di Jawa Tengah dan DIY, serta untuk kiriman distribusi nasional. Transportasi, SPP Semarang mempunyai peran sebagai kantor hub, di mana selain menjadi kantor singgah hub darat, juga menjadi kantor tujuan hub udara, khususnya untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selain itu, hub laut juga ada di SPP Semarang melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan tujuan Pelabuhan Pangkalan Bun. Sementara untuk fungsi sebagai last mile, yaitu antaran wilayah antar Kota Semarang dan juga Kabupaten Demak. Berikut ini adalah struktur organisasi atau bagian di SPP Semarang. Posisi pimpinan ditempati oleh Operasional General Manager. Kemudian ada Deputi OGM. Kemudian terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian distribusi dan transportasi. Bagian proses yang terdiri dari proses incoming, proses outgoing, dan proses kiriman luar negeri. Selanjutnya ada bagian antaran yang terdiri dari beberapa delivery center, dan selanjutnya untuk bagian lain ada bagian dukungan umum, didukung oleh bagian sarana dan IT, dan yang terakhir ada bagian audit, mutu, dan K3L, didukung oleh bagian customer service. Selanjutnya, mari kita ikuti rangkaian kegiatan yang ada di SPP Semarang ini. Pertama-tama, pos yang datang baik dari angkutan primer, sekunder, ataupun tersier akan dilakukan penerimaan atau bongkar muat dan disortir berdasarkan kota tujuan. Kemudian langsung diberangkatkan kembali menggunakan angkutan lainnya menuju beberapa kota di Jawa Tengah, atau bahkan ada juga yang menggunakan jalur laut dan udara, tergantung kota tujuan ya. Kemudian untuk kantong dari angkutan primer dan sekunder tujuan Semarang akan diserahkan kepada bagian proses incoming untuk diterima dan didata, disortir, kemudian dikemas, dan selanjutnya akan dikirim ke delivery centernya melalui bagian distribusi lagi dengan menggunakan angkutan tersier. Sedangkan kantung dari angkutan tersier tujuan Semarang akan diserahkan kepada bagian proses outgoing. Kantung yang diserahkan ke outgoing ini berasal dari loket KCP dan agen pos wilayah Semarang. Di sini pun kurang lebih sama, kantong akan dibuka, barang diterima, didata, disortir, kemudian dikemas lagi sesuai dengan kota tujuan, terus diserahkan ke distribusi dan dikirim lagi menggunakan angkutan premier ataupun sekunder. Oh iya,
Untuk kantong atau kiriman luar negeri akan langsung diserahkan ke bagian proses internasional ya. Di sini prosesnya kurang lebih hampir sama dengan incoming atau outgoing. Namun ada beberapa pekerjaan lain seperti mendata jumlah pajak tertanggung, menginfokan jumlah pajak, dan mendata beberapa hal yang berkaitan dengan ekspor impor kepada calon penerima. Nah, sekarang kita mundur sedikit ke bagian proses incoming. Untuk kantong-kantong yang telah dikemas sesuai tujuan akan langsung dikirim ke bagian antaran sesuai delivery center atau pol antarnya. Nah, di antaran, barang kalian akan diterima kemudian dibagikan ke pengantar sesuai dengan wilayah antarannya. Kemudian akan diantar ke tujuan sesuai alamatnya deh. Selanjutnya, masih terdapat beberapa bagian lainnya, seperti bagian dukungan umum yang bertugas mengatur banyak hal yang sifatnya administratif seperti keuangan, data kepegawaian, penyiapan penyusunan rencana perusahaan, dan lain-lain. Kemudian bagian sarana yang bertugas merawat dan mengkoordinasikan ketersediaan sarana, kebutuhan kantor, dan angkutan. Kemudian bagian IT yang bertugas melakukan maintenance perangkat elektronik seperti komputer, printer, scanner, menjaga kualitas jaringan internet kantor, memperbarui perangkat lunak yang digunakan di setiap bagian sesuai dengan instruksi perusahaan, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada bagian audit, mutu, dan K3L. Bagian ini utamanya bertugas untuk melakukan audit kepada seluruh bagian yang ada di SPP Semarang, mengumpulkan data, baik perihal kinerja maupun kepatuhan terhadap ketentuan perusahaan, kemudian melakukan evaluasi berdasarkan analisa melalui persetujuan atau perintah OGM. Hal-hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat terus meningkatkan mutu dan kinerja kantor SPP Semarang. Oh iya, di sini didukung juga oleh bagian customer service ya. Nah, selain serangkaian kegiatan utama tadi, kami pun juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti upacara kenegaraan di hari-hari tertentu, pertemuan rutin bulanan membahas kinerja kantor oleh OGM dan para manajer, kantor DC, dan para mandor touring dalam kota dan antar kota. Kemudian terakhir ikut beberapa peran penting percepatan penyaluran BLT dari pemerintah kita kepada masyarakat Semarang, Demak, dan sekitarnya. Ayo ke kantor pos, untuk Anda kami ada.